Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada fadilah orang-orang yang beriman. Maka Allah akan teguhkan dia, Allah istiqamahkan dia, mulai dari kehidupan dunianya, lalu di alam kubur ketika menghadapi fitnah alam kubur, yaitu pertanyaan mungkar nakir, dan Allah teguhkan di hadapan Allah ketika menjawab pertanyaan di yaumil hisab. Ini hanya Allah berikan kepada yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak diberikan kemudahan ini kepada kafir, kepada musyrik. Baik, kita lanjut fadilah beriman berikutnya, yaitu orang-orang yang beriman, maka kehidupannya senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh sisi kehidupannya di dalam bimbingan Allah. Petunjuk yang dimaksud adalah seseorang mendapatkan pengajaran, cahaya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan ini mulai dari awal surat Al-Baqarah. Allah isyaratkan dengan mengucapkan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada mereka yang beriman kepada semua yang gaib. Lalu Allah sebutkan diikuti dengan petunjuk, diikuti dengan amal yang saleh. Wa yuqimuna as-salat, mereka juga mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami beri mereka infakkan. Lalu Allah lanjutkan lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka dan kitab-kitab sebelum mereka. Ulaika wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga mereka meyakini tentang kehidupan akhirat. Ini kan iman semua bicaranya. Percaya pada yang gaib, meyakini kehidupan akhirat, menjalankan amal saleh karena percaya untuk dibalas Allah. Ini bicara tentang iman. Apa kata Allah berikutnya? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah yang beruntung nanti di hari kiamat. Makanya modal iman ini adalah modal untuk mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk atau hidayah. Secara umum, walaupun banyak ulama membagi hidayah dengan berbagai level, tapi secara umum hidayah itu ada dua komponen utama. Yang pertama yaitu hidayatul irsyad, hidayah untuk mendapatkan cahaya agama Islam tentunya.
Seperti seorang kafir masuk ke dalam Islam itu mendapatkan hidayatul irsyad. Dan Allah bisa berikan kepada siapa saja. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ketika orang sudah berada dalam Islam seperti kita, maka kita membutuhkan hidayah Allah berikutnya, yaitu hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, hidayah yang menguatkan Islam kita, menguatkan irsyad yang telah Allah berikan. Makanya orang yang mendapatkan hidayatul taufiq, pengamalannya terhadap Islam bagus. Bukan hanya meyakini, tetapi menjalankan. Bukan hanya percaya, tapi beramal dengan apa yang dipercaya. Nah, itu hidayatul taufiq. Maka banyak orang yang kadang-kadang mendapatkan keislaman, tapi tidak dapat kemudahan untuk melakukan amalannya. Banyak orang Islam di luar sana tidak salat. Banyak yang melakukan maksiat tapi santai saja, tidak merasa pun berdosa. Padahal Anas bin Malik pernah mengatakan, kami di masa Rasulullah, dosa kecil yang kami lakukan seakan-akan terlalu besar. Saking takutnya kami kepada Allah, dosa kecil saja yang kami lakukan itu seakan-akan kami melakukan dosa besar. Itu hidup di masa sahabat. Makanya Anas memperingatkan orang-orang berikutnya ketika melihat sudah meremehkan agama. Di situ Anas memperingatkan bahawa Nabi pernah mengatakan, orang yang saleh yara zunubahu, dia melihat dosa-dosanya bagaikan gunung yang akan jatuh menimpanya. Jadi melihat dosa seperti gunung, takut sekali jatuh menimpanya. Wal fajir, dan orang yang ahli maksiat, yara zunubahu, ketika melihat dosanya, kazzubab marra ala anfih, seperti melihat lalat lewat di depan hidungnya. Jadi berzina seperti lalat lewat di depan hidung, kecil saja. Melihat gambar-gambar yang terbuka aurat, kecil saja. Tidak merasa berdosa, aman. Dia merasa aman dengan melakukan itu. Dia makan riba, dia merasa aman. Apalagi ada yang jatuh ke dalam dosa kesyirikan, tapi dia aman, dia merasa aman. Dia melakukan ritual-ritual syirik, termasuk salah satunya memakai jimat, tapi dia merasa aman dengan perbuatan itu. Nah, ini kehilangan hidayah, kehilangan petunjuk. Yang dikhawatirkan mati di dalam keadaan sedang kehilangan itu. Berarti kita sudah keluar dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, hidayah, yaitu menuju ke jalan yang lurus. Jalan siapa yang engkau berikan nikmat, bukan jalannya Yahudi dan Nasrani, ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin. Allah jelaskan jalan-jalan hidayah itu ada pada proses mengikuti an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama, jujur dalam beragama, was-syuhada, dan orang-orang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Di situ jalan hidayah engkau dapatkan. Nah, makanya kita ketika mengikuti satu ayat, satu hadis, mengikuti keterangan para ulama-ulama yang saleh, kita mulai berjalan di atas hidayah Allah. Dan ini semua dapat hanya karena pertolongan Allah. Itu iman. Allah hanya menolong yang meyakini dan beriman kepada Allah. Dalam
Surat Al-An'am ayat 82. Allah menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ini zalim ni apa? Kalau kita belajar tentang makna zalim, zalim itu ada zalim kepada Allah, iaitu syirik, menduakan Allah, mengatakan Allah tiga. Dan ada zalim pada orang lain, pada makhluk Allah. Tidak bayar hutang, zalim. Mengambil patok tanah orang, zalim. Membuat taman bunga di depan rumah yang sudah jadi jalanan umum, zalim. Memanjangkan kanopi dari garasi rumah sampai menjorok ke jalan aspal, pemadam kebakaran pun tak bisa lewat lagi, zalim. Dan orang berharap dia yang terbakar. Semua urusan yang menzalimi hamba itu zalim. Kemudian yang dimaksud tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, lebih banyak kita melakukannya zalim pada diri sendiri. Ini kategori ketiga zalim. Kita ini sering menzalimi diri kita sendiri. Allah menyebutkan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi kalian. Tidak pernah. Ada orang yang mengira Allah menzalimi kita. Tidak. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka menzalimi diri sendiri. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Sudah tahu bahawa maksiat itu berujung kepada neraka. Sudah tahu bahawa kejahatan ujungnya azab syadid. Membunuh orang, durhaka pada orang tua, menyakiti tetangga. Tahu ini maksiat, ini tahu maksiat. Tapi diterobosnya. Maka yang menerobos ini itu kan menzalimi diri sendiri, memasukkan diri sendiri ke dalam neraka. Makanya disebut menzalimi diri sendiri. Wajar kalau Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Saya pernah memberi analogi, binatang ternak disuruh masuk ke dalam api, dia lari. Kita membawa kambing, lalu kita bakar api di samping kandang kambing. Tidak ada kambing yang bersedia terjun ke dalam api tersebut. Kita paksa pun dia lari. Tapi ada orang sudah tahu riba itu menimbulkan api. Sudah tahu makan harta anak yatim menimbulkan api. Bahkan Allah sudah isyaratkan itu. Alladzina ya'kuluna amwalan yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya dia telah memakan api di dalam perutnya. Itu Allah sudah isyaratkan. Tetap kita buat proposal fiksi terhadap anak yatim. Kita tidak bagi warisan anak yatim. Ada yang sudah bertahun-tahun tidak bagi warisan karena kebodohan dalam berilmu. Ada yang mengatakan kita tunggu satu lagi meninggal, mamak meninggal baru kita bagi. Bapa sudah meninggal tidak dibagi warisan, tunggu mamak meninggal. Anak yatim beberapa orang tidak dapat haknya. Abang yang di kampung ambil hasil dari kebun. Adik yang paling kecil tidak pernah makan hasil kebun itu. Yang makan siapa? Abang pertama, abang kedua. Mamaknya mengatakan nanti saja kita bagi kalau mamak sudah meninggal. Ini kebodohan. Padahal hari demi hari abangnya makan harta adiknya yang kecil, mamaknya makan harta adiknya, anaknya yang kecil.
itu makan harta anak yatim. Dan kita tahu itu dosa. Namun kita menzalimi diri sendiri. Ini yang Allah sebutkan, allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka aman, aman di dunia, aman di akhirat. Dan satu lagi Allah mengatakan, wahum muhtadun, merekalah yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya kalau kita beriman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya neraka, percaya. Kenapa tidak salat? Dia percaya pada neraka, tapi dia tidak salat. Ini yalbasu imanahum, mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Ini kan iman lep-lap, iman campur baur. Pagi salat subuh berjamaah, pulang dari salat subuh melakukan dosa. Tidak ada bantuan Allah kepada mereka. Tidak ada. Allah hanya memberi hidayah yang baik, diberi petunjuk terus-terusan kepada yang beriman dan tapi berusaha tidak maksiat. Tapi kalau jatuh ke dalam maksiat tanpa sengaja, Allah akan maafkan. Tapi mengulang-ulang maksiat, al-israr, kata bahasa Nabi, al-israr, maka itu tidak dianggap bertobat. Allah mengisyaratkan, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allah 'alaihim. Orang-orang yang diterima taubatnya, lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, mereka yang melakukan keburukan, kejahatan, maksiat, bijahalah, dengan kebodohan mereka, enggak tahu. Orang tua dulu kita, Pak, itu tidak tahu tentang riba. Tidak tahu. Karena rata-rata pengajian bicaranya taharah, salat. Nanti setelah Idul Fitri berhenti sebentar pengajian. Ulang lagi. Ulangnya dari taharah lagi. Salat lagi. Yang masalah riba hang kenang-kenang. Maka orang tua dulu kita, itu ditanya pun enggak tahu apa itu riba. Jadi terjun ke dalam dunia riba dulu itu seperti seorang mu'allaf yang baru masuk Islam. Rata-rata begitu. Kecuali orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Ketika dia tahu, dia berhenti. Mereka diterima taubatnya oleh Allah. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidak ada taubat, kata Allah, kepada yang mengulang-ulang sayyi'at. Tadi waktu melakukan keburukan dengan tidak sengaja, Allah menyebutkan mufrad, satu kejahatan. Begitu tahu, langsung taubat. Tapi mereka yang mengulang-ulang, Allah sebutkan jamak, sayyi'at, mengulang-ulang kejahatannya, mengulang-ulang keburukannya. Hatta iza hadara ahadahumul maut, sampai datang kematian kepadanya, tidak diterima taubatnya. Kalau berulang-ulang. Maka hati-hati yang mengulang-ulang perbuatan dosa. Hati-hati. Sudah tahu tapi mengulang. Takut-takut kita dicabut nyawa dalam keadaan sedang mengulang, bukan sedang taubat. Ini yang paling kita khawatirkan. Maka jemaah belaka Allah, iman itu menyebabkan kita mendapatkan petunjuk hidup dari Allah. Jadi semua gerakan kita baik kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, Rasul, kepada hari akhir. Kebijaksanaan kita dalam mengambil keputusan pun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita mau kita nikahkan pun dibantu oleh Allah untuk mendapatkan jodoh yang tidak menyiksanya. Itu akibat iman. Jadi pertolongan itu turun dari Allah dalam semua sisi kehidupan. Itu orang yang beriman kepada Allah.